Alkisah, dahulu kala di sela sempit hidup ini, hiduplah seorang gadis yatim piatu yang bernama Bawang Putih. Ia hidup bersama ibunya yang juga mempunyai anak seumuran dengannya bernama Bawang Merah. Sayangnya, Bawang Putih mempunyai nasib yang malang. Ia selalu diperlakukan seperti budak oleh ibu dan saudara tirinya. Hai Nurlela sukanya berlagu bercaca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalikso dengan bangga. Aduh, kotor banget sih, Bawang Putih. Iya, ada apa Ibu? Ada apa, ada apa? Tuh lihat, pakai nanya lagi. Iya, maaf Ibu, tadi aku... Halah, banyak alasan. Udah cepet, sana bersihin. Padamu ku Itulah nasib Bawang berserah, Putih setiap hari, hidup penuh cobaan dan padamu penderitaan. ku berpasrah. Lalu tiba-tiba di saat Bawang Putih hendak mengembalikan sapu ke tempatnya, tak sengaja ia menabrak Bawang Merah. Aduh, bisa jalan gak sih? Jalan tuh pakai mata, bukan sapu. Jalan itu teh pakai kaki atuh. Iya juga ya. Apa? Oh, berani ngebantah kamu ya? Iya, maaf. Bau banget sih. Merah kamu. Apa? Aku apa? Coba deh lo ngaca. Udah dekil, bau, jelek lagi. Ada apa sih ini rame-rame? Itu Ibu, Bawang Merah dia. Apa? What? Putih? Kamu panggil aku apa? Ibu, berani banget kamu ya. Nyonya, Nyonya. Iya, maaf Nyonya. Di sisi belahan bumi lain terdapat sebuah perusahaan sukses milik CEO yang sly, gentle, and ladies. Seperti biasa, CEO berkunjung di perusahaan miliknya. Tak disangka dia melihat bingkai foto di atas meja, sebuah foto ia bersama sahabatnya yang sudah tiada. CEO pun teringat janjinya pada sahabatnya untuk merawat anaknya ketika ia sudah tiada, dengan hanya dibekali 11 sepatu milik anak itu. CEO termenung lama sehingga karyawannya terheran-heran. Bu CEO kenapa ya? Tahu tuh. Ngapain kalian di situ? Sini, aku ada tugas buat kalian. Apaan tuh? Kita cari anak yang ada di foto ini. Siapa itu? Ini adalah anak dari sahabatku yang sudah meninggal. Ia berpesan padaku agar aku mencari anaknya yang telah hilang. Dan aku hanya diberi 11 sepatu ini sebagai petunjuk untuk mencari keberadaannya. Terus gimana kita carinya? Ya dicarilah keliling dunia. Ya kali kita diem aja di sini. Ya udah, ayo kita cari. Capcus. Let's go. Lalu mereka pun berangkat mencari anak misterius itu. Setelah lama berkeliling ke desa-desa, sampailah mereka di desa terakhir yang letaknya jauh dari pusat kota.
Sayur, sayur, sayurnya ibu-ibu, sayur. Bu, beli bu, tunggu bu. Mau atuh teh. Anak juga mau. Di saat mereka asik bergosip, datanglah CEO bersama bodyguardnya. Melihat kedatangan CEO bersama bodyguardnya, warga dan tukang sayur yang tadi berkumpul pun terkejut syok. Oh my god, what is that? Ya ampun. Wadidaw. Bayo. Pengumuman. CEO kami yang cantik, sly, and ladies sedang mencari seorang anak. Wah, aku iki jelas. Saya ini teh. Halah, Ana ini bukan ente. Halah, apa sih kalian nih? Orang itu aku kok. Wajah jalan orang kaya nih. Apa-apaan? Stop. Jangan sembarangan ngomong ibu-ibu, karena anak yang dicari harus punya 11 sepatu ini. Walah, nape? Jelas iki. Jelas naon teh? Jelas rasa denge. Iyalah. Punten teh, coba ke sana aja tuh. Masih ada satu rumah. CEO pun melanjutkan perjalanan sampai di rumah milik Bawang Putih. Orang. Heh, CEO. Ibu, permisi. Haduh, siapa sih yang bolong namun di rumah orang? Heh, CEO. Ibu, Bu. Woi, Bu. Iya. Aduh, repot-repot ada apa ya? CEO kami sedang mencari seorang anak yang mempunyai 11 sepatu ini. Iki cocok. Bawang merah. Aduh, apaan sih bu? Sini nak, ada CEO yang mencarimu. Aduh, CEO ada apa ya? Kamu punya sepasang sepatu ini kan nak? Tidak, tapi aku anak yang kamu cari loh, iya kan? Lah, emang kamu punya enggak? Enggak. Ya udah kalau enggak, gitu aja simpel. Setelah mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, mereka memutuskan untuk pergi dengan hati yang tidak puas. Akan tetapi saat mereka hendak beranjak pergi, mereka berpapasan dengan Bawang Putih. Ikan keke ma iloi ikan gelama ma ilai. Lah ini masih ada satu anak lagi. Hei kamu. Aku. Iya, kamu. Oh, kenapa ya kalian mencariku? Apakah ada kepentingan? Apakah kamu punya dari 11 sepatu ini, nak? Hah? Bukannya itu sepatuku? Berarti kamu punya dari 11 sepatu ini, kan? Iya, satu-satunya peninggalan ibuku pas aku kecil adalah sepatu ini. Tapi sayangnya tinggal sebelah. Coba tunjukkan sepatumu. Ini sepatu saya. Melihat sepatu yang dibawa Bawang Putih sama dengan sepatu miliknya, CEO pun langsung memeluk Bawang Putih. Hatinya pun merasa lega dan gembira karena telah menemukan anak yang selama ini dia cari. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa pulang Bawang Putih dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Akan tetapi melihat hal tersebut, Bawang Merah sangat marah dan tidak terima. Akhirnya aku menemukanmu, nak. Selama ini aku selalu mencarimu. Sekarang ikutlah denganku. Aku akan mengangkatmu menjadi anakku. Tidak bisa, tidak mungkin anak itu dia. Lihatlah CEO, dia dekil, jelek, bau, lebih cantik aku daripada dia. Seharusnya anak itu adalah aku. Karena terlalu gembira, CEO menghiraukan apa yang Bawang Merah katakan. Dia langsung beranjak pergi dan meninggalkan tempat itu bersama Bawang Putih.
Akhirnya, kini bawang putih bisa hidup dengan layak dan terbebas dari siksaan yang selama ini ia rasakan. Tahun demi tahun berlalu, bawang putih hidup dengan bahagia. Sedangkan apa yang terjadi dengan nasib si ibu tiri dan bawang merah, mereka hidup dengan sengsara. Ibu tiri menjadi sakit-sakitan dan jatuh miskin. Melihat itu, bawang merah sadar bahwa ini adalah karma bagi mereka atas perbuatan mereka yang selama ini mereka lakukan pada bawang putih. Bawang merah pun berinisiatif untuk meminta maaf atas kesalahannya yang dia buat pada bawang putih. Permisi, Siapa? saya mau bertemu bawang putih, Bu. Oh, sebentar ya. Baiklah, silahkan masuk. Bawang putih. Mau apa lagi kamu kesini? Aku mau minta maaf sama bawang putih. Dasar gak tahu malu. Ibu, sudah. Gak apa-apa kok. Nak, jawabannya ada di tangan kamu. Bawang putih, aku minta maaf bawang putih. Aku tahu selama ini aku salah. Aku menyesal bawang putih. Baiklah, aku memaafkanmu. Karena kamu sudah menyesali perbuatanmu itu. Terima kasih bawang putih, kaulah saudara terbaikku. Akhirnya bawang putih memilih untuk memaafkan mereka dan membalasnya. Setelah itu mereka pun hidup berdamai dengan keadaan masing-masing. Yang dapat kita petik dari tema ini adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena keadaan mereka saat ini. Karena setiap orang memiliki kesempatan sukses di masa depan. Selain itu kita juga tidak boleh merasa sombong dan lebih tinggi dari orang lain. Sebab kehidupan dapat berubah kapan saja. Drama ini mengajarkan bahwa sikap baik, sabar, dan kerja keras akan membawa hasil yang baik dan kesuksesan seseorang tidak ditentukan dari penampilan maupun latar belakangnya, melainkan dari usaha dan ketekunannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk SMK Miftahus Saadam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir sampai di penghujung sesi pra acara. Sambil menunggu